Sering sudah disampaikan ayatnya oleh para ustadz, para penceramah, supaya motivasinya bersedekah. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bersedekah itu jangan mengharap balasan yang lebih besar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah, para mustami'in, Bapak Ibu, pada maghrib ini kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan pembicaraan surat Al-Ma'arij. Kita sampai pada ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Walladzina, dan orang-orang yang fi amwalihim, pada harta mereka, hakun, ada hak, maklumun, yang diketahui, lissaili, bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak mendapat jatah, walladzina, dan orang-orang yang yusaddiquna, mereka membenarkan atau meyakini, biyaumiddin, terhadap hari pembalasan, walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka, min azabi, dari azab, rabbihim, Tuhannya mereka, musyfiquna, mereka takut. Inna, sesungguhnya, azab rabbihim, azab Rabb mereka, ghairu ma'mun, tidak dirasa aman. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka, li furujihim, terhadap kemaluan-kemaluannya, hafizuna, mereka menjaga, illa, kecuali, ala, terhadap azwajihim, istri-istrinya, aw ma malakat, atau apa budak yang dimiliki, aymanuhum, aw ma malakat aymanuhum, yang dimiliki oleh mereka, fa innahum, maka sungguhnya mereka, ghairu malumin, tidak tercelah. Faman ibtagha, maka barang siapa yang mencari, wara'a dzalika, jalan selain daripada itu, faulaika, mereka itu, humul adun, faulaika, mereka, hum, mereka, al-adun, orang-orang yang melampaui batas. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka, liamanatihim, terhadap amanah-amanahnya, wa ahdihim, dan janjinya, ra'un, mereka jaga. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka, bisyahadatihim, terhadap persaksian-persaksiannya, qaimuna, mereka tegakkan. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka, ala sholatihim, terhadap sholatnya, yuhafizuna, mereka jaga. Ulaika, mereka itu, fi jannatin,
ada pada surga-surga, mukramuna, mereka dimuliakan. Para jemaah sekalian, pada pertemuan yang sebelumnya kita membicarakan tentang orang-orang yang menjaga salat. Pada ayat ilal musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum ala salatihim daimun. Lalu selanjutnya kata Allah dalam firman-Nya, walladzina, dan orang-orang yang mereka fi amwalihim, pada harta-hartanya, hakun, ada hak, maklumun, yang sudah diketahui. Ini maksudnya orang-orang yang oleh Allah dikasih harta, dikasih kenikmatan berupa harta, kelapangan dalam hidup. Ternyata dalam agama kita mengajarkan kedermawanan, apalagi kedermawanan itu memang didasarkan lillah, karena Allah. Beda ya Pak, kalau dermawan karena memang dari sananya, dari karakter dia dermawan, dengan orang dermawan motivasinya karena didikan agama, itu beda. Kalau motivasinya didikan agama, bisa jadi mulanya dia orang pelit, asli wataknya pelit, tapi karena agama mendidik, disadarkan dengan perintah Allah, yang pelit bisa jadi dermawan lillah, karena Allah. Sedangkan orang yang dari sananya atau mungkin keluarganya dermawan, yang bukan motivasi agama, karena emang sudah apa, wataknya lah, tabiatnya dermawan, ya beda. Oleh karena itu yang benar bagaimana? Yang benar itu lillah, karena Allah. Karena itu para jemaah sekalian, orang-orang yang memiliki pemahaman agama tentu juga memiliki kedermawanan. Karena ini merupakan satu paket. Agama Islam mengajarkan kedermawanan. Sering sudah disampaikan ayatnya oleh para ustadz, para penceramah, supaya motivasinya bersedekah. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, bersedekah itu jangan mengharap balasan yang lebih besar di dunia. Ini yang jarang disampaikan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mudaththir, wala tamnun tastaksir, jangan kamu memberi dengan maksud mendapat yang lebih banyak. Jadi sudah lillah, karena Allah, dibalas di dunia alhamdulillah, ditangguhkan pembalasannya oleh Allah, ya juga itu urusannya Allah. Memang fadilah orang bersedekah banyak, fadilahnya banyak. Allah sebut masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Orang, permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji, lalu tumbuh 7 cabang, setiap cabang menumbuhkan buah 100 buah, 7 kali 100 700. Tapi Allah katakan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha,
Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Maknanya apa? Ada yang dilebihkan daripada 700 atau kurang daripada 700, itu kan kehendaknya Allah. Jangan manusia yang membuat satu teori, kalau mau sukses kamu harus bersedekah. Karena motivasinya sukses, rajin-rajin bersedekah, kadang Allah tidak langsung kasih sukses loh. Karena sudah bertahun-tahun dia bersedekah tapi tidak sukses, akhirnya kan bisa kecewa, berhenti bersedekah. Kenapa berhenti? Sudah banyak saya mengeluarkan. Makanya tidak ada kata sudah dalam bersedekah, Pak. Banyak won gola, tak ada banyak nah orang sedekah, Pak. Tidak ada kata banyak. Para jemaah sekalian, kata Allah, pada orang-orang yang memiliki harta hakun maklum, ada hak yang sudah diketahui untuk diberikan lisaili kepada orang yang meminta-minta, orang miskin yang meminta, wal mahrum maupun orang miskin yang tidak dapat jatah tapi dia tidak minta. Kita kadang perlu didatangi, Pak ya, baru mau memberi. Tapi sungguh luar biasa kalau dia karena Allah tidak perlu didatangi tapi mencari siapa yang memang butuh untuk diberi. Ini yang luar biasa, Pak. Dicari. Seperti siapa? Seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kan beliau suka bersedekah, dan cara bersedekahnya unik. Sembunyi-sembunyi di tengah malam, dulu tidak ada lampu, cari rumah orang miskin, taruh di depan pintunya. Orang miskin pagi-pagi buka pintu, di depan pintu ada uang, disangkanya dikirim malaikat. Itu bertahun-tahun lah, tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya Imam Abu Hanifah meninggal, sudah terkenal si fulan dikirim malaikat di kota Kufah. Tidak ada yang tahu, tidak menyangka kalau itu Imam Abu Hanifah, sampai beliau meninggal. Setelah meninggal tidak ada lagi yang kirim, malaikat tidak datang mengirim. Di saat itulah orang menyangka yang bersedekah selama ini adalah Imam Abu Hanifah. Jadi para jemaah sekalian, ini penting menjaga hati supaya kita beramal yang perlu stabil hati kita dalam keikhlasan. Kalau bisa sembunyikan sedekah sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Apa kata Nabi dalam satu hadis yang sering dibacakan? Di antara 7 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara 7, salah satunya warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang laki-laki dia bersedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu, sampai tangan kirinya tidak tahu madza tunfiqu yaminuhu, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini bukan makna asli, ini maknawi, Pak. Maksudnya jangan sampai orang lain tahu, yang tahu dirinya dengan Allah saja, disembunyikan. Tapi kan sekarang jarang, Pak ya. Mohon maaf ini, apalagi sedekahnya banyak besar, Pak. Mohon perlu tulis paraja deh. Siapa namanya, Pak? Pakai hamba Allah, jangan kasih nama lengkap. Berapa? 10.000. Ya. Kalau bisa sembunyikan, apalagi besar. Sebab apa? Orang kalau mengeluarkan pemberian yang besar, kadang kan terkenang, Pak ya. Lewat ini kawasan saya dulu yang punya jasa, terkenang, Pak. Kalau sudah terkenang merasa senang, bangga, hati-hati, itu penyakit.
bangga dengan amal, dengan jasa. Karena kebanggaan itu kan bisa berkembang menjadi sebuah kesombongan, merasa. Maknanya apa? Ikhlas itu memang berat. Filosofi ikhlas itu kalau kita beramal, selesai beramal kita lupa seolah-olah tidak pernah beramal. Kalau bisa sedekahnya banyak, kalau setelah itu merasa tidak pernah bersedekah. Sehingga apa? Kurang, ingin bersedekah terus, ingin bersedekah karena merasa kurang. Tapi sombong, sudah saya banyak bersedekah. Enggak ada kata sudah, Pak. Tidak ada kata banyak dalam bersedekah. Karena ingin terus. Dan tentu saja motivasinya harta yang disedekahkan nanti akan menjumpai orangnya nanti pada hari kiamat. Lah itu harta yang sebenarnya. Para jemaah sekalian, banyak motivasinya memang, fadilah-fadilahnya banyak tentang bersedekah ini. Tapi ingat, Allah mengingatkan yang jarang disampaikan, wala tamnun taksir. Jangan kamu memberi dengan tujuan mendapat yang lebih banyak. Jadi para motivator sedekah biasanya di sini nih, berani memastikan mau naik haji, mau bisa umroh dalam 3 bulan, sedekah setiap hari subuh, setiap hari sekian, target 3 bulan. Ada yang sukses tapi banyak yang gagal, karena urusan sukses dan tidaknya urusan Allah, bukan manusia yang berani yang memastikan. Untuk siapa diberikan? Orang miskin yang meminta. Nah, ternyata di sini menarik, orang yang datang meminta, kalau memang dia meminta, apa salahnya untuk diberi? Bahkan meskipun dia datang, kata Nabi, lisaili hakun wa inja'a alal farsi bagi orang yang datang meminta, dia ada hak untuk diberi meskipun datangnya naik kuda. Kan orang kaya kelihatan naik kuda, Pak. Tapi kalau minta karena memang dia butuh, apa salahnya untuk dikasih? Lah kadang kita kan melihat orang tampilannya tidak punya, datang. Kalau memang hari pertama dia datang dikasih, datang hari kedua sudah mulai mikir ini, datang lagi. Ya kadang dikasih, kadang tidak. Hari ketiga datang lagi, karena sudah mulai ini. Akhirnya tidak memberi permisi, datang hari keempat dan selanjutnya. Kalau memang punya harta, kenapa tidak diberi? Karena hakikatnya orang yang memberi itu sebenarnya dia butuhnya rahmat Allah. Orang yang memberi kan butuh rahmat Allah, sedangkan dia oleh Allah sudah dikasih nikmat harta. Nah sekarang kan rahmat, ampunan, keberkahan hidup dengan cara bersedekah. Nah itu yang sebenarnya diharapkan. Ya urusan dia, misalkan datang pura-pura miskin, urusan dia dengan Allah. Yang penting yang memberi dengan Allah selesai. Kan kadang kelihatannya miskin, ternyata romana soki andi sampai banyak. Ya urusan dia dengan Allah, Pak. Padahal kata Nabi ini, ada orang yang datang naik kuda, dia minta, ada hak untuk dikasih. Lah ini kelihatan zahirnya tidak kaya, cuman kita suka menduga-duga. Padahal kata Nabi, iyakumul dzan fa inadh dzanna akdzabul hadis. Jauhi suka menduga-duga, menyangka-nyangka, karena suka menyangka ucapan yang paling dusta. Iya kalau benar, kalau salah kita sudah berburuk sangka. Jadi mun andi beriin, Pak, tak andi banyak beriin sakudi, mun tadi sekali senyumi, Pak. Seorang lagi semangkin ki so mungkin lakuna kanto boleh senyumi, Pak. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Beni emarongu, Pak. Dutung boleh, tak temui boleh. Nah, itu sudah lain cerita. Agama tidak mengajarkan demikian.
Yang parah itu gimana, Cok? Datang orang minta nyuruh anak, Pak. Cong, anak bilang ya orang tua tidak ada, padahal ada. Berarti kan sudah berdosa mengajari berdusta. Wal mahrum, dan orang miskin yang tidak dapat jatah atau yang tidak minta. Berarti di sini orang kaya harus aktif untuk mencari siapa yang berhak mendapatkan bantuannya, uluran tangannya. Karena apa? Orang kaya sekarang yang dibutuhkan kan rahmat Allah, harta sudah dikasih. Sedangkan orang yang miskin itu kan butuh pertolongan. Cari seperti siapa? Imam Abu Hanifah nyari, itu luar biasa, Pak. Kalau perlu jalan sendiri kayak Imam Abu Hanifah tadi, jalan sendiri cari. Kadang kita kan karenyoro kan Pak. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Ya, walaupun ditampakkan juga boleh. Ditampakkan, tidak disembunyikan juga boleh. Yang penting kan tetap menjaga keikhlasan. Seperti siapa? Seperti sahabat Rasul dan mantu sekaligus sepupu, namanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah dapat rezeki. Di suatu hari berkata, saya ingin bersedekah siang hari, malam hari, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Jadi bersedekah siang hari, malam hari, sembunyi-sembunyi, terang-terangan di banyak orang. Oleh Allah dipuji. Alladzina yunfiqun. Allah menurunkan ayat kepada Rasul berbunyi, alladzina yunfiquna amwalakum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang bersedekah menginfakkan hartanya siang hari, malam hari, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, bagi mereka pahala dan tidak ada rasa takut nanti pada hari kiamat. Ini khitabnya kepada Rasul, maksudnya memuji apa yang dikerjakan oleh sahabat Ali, tapi pelajarannya pun juga berlaku kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh bersedekah terang-terangan, ditampakkan, bikin acara, bagi-bagi anak yatim, boleh. Yang paling penting tetap menjaga hati. Kalau sekiranya hati ini tidak bisa terjaga dengan memberi, nampak ada bangga, apalagi sombong, ria, lebih baik disembunyikan. Kalau bisa menginspirasi buat orang lain, kan pahalanya berlipat. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabat di masjid Nabi, datang utusan Abdul Qais dari Bahrain. Kalau sekarang jadi negara Bahrain. Dulunya di zaman Rasul ini sebuah kabilah miskin, namanya Bani Abdul Qais. Datang sekelompok ke Madinah, ingin berjumpa dengan Nabi, ingin menyatakan Islam. Dan Nabi melihat Bani Abdul Qais terdiri dari orang-orang yang miskin, pakaiannya compang-camping. Nabi melihat, Nabi tahu ini orang-orang miskin. Beliau langsung berkhutbah di tengah-tengah sahabatnya. Setelah memuji Allah, kemudian Rasul membacakan ayat. Ini ayatnya juga sering dan saya yakin sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Hai orang yang beriman, bersedekahlah sebelum datang kematian. Kalau sudah mati, di dalam barzahnya ruh itu minta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa engkau tidak tangguhkan aku sebentar saja hidup ke dunia? Untuk apa? Fa asaddaqa, saya mau bersedekah. Kenapa dia ingin bersedekah? Karena sedekah itu
pahalanya tidak berhenti, terus mengalir. Orangnya mati, pahalanya mengalir. Wa aku minas sholihin, dan mau jadi orang soleh, tapi kan tidak dihidupkan lagi oleh Allah. Maksudnya penyesalan kalau sudah mati. Kalau masih hidup hartanya banyak, tidak menyesal. Kalau mati baru menyesal. Maka mendengar ayat dibaca oleh Rasul, sahabat ada yang langsung pulang ke rumahnya, mengambil harta dan diletakkan di depan Rasulullah. Sahabat yang lain juga pulang ke rumahnya, mengambil harta, diletakkan di depan Rasul. Yang lain juga pulang. Akhirnya apa? Harta di depan Rasul menumpuk banyak, menggunung. Senang Rasulullah, wajahnya nampak ceria. Lalu Rasul bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, siapa orang yang memberi contoh sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, bagi dia dapat pahala dan pahala orang yang mengamalkan juga tanpa mengurangi pahala mereka. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang memberi contoh sunnah yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosa, wa wizru man amila biha, dan dapat dosa orang yang juga mengamalkannya, min ghairi an yanqusa min auzarihim min azwarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, di sini artinya apa? Orang pertama yang mengambil harta, menginspirasi orang lain, ditaruh di depan Rasulullah, itu tentu pahalanya berlipat, dengan catatan ajaga ikhlas. Mungkin misalkan abri disertai hati kita seneng wa sebutnya mana ku besar celep ke hati pun disebut, itu berarti bangga, dipuji-puji senang, yang artinya tidak ikhlas. Di dalam kitabnya Imam Az-Zahabi Al-Kabair Al-Hikmah, ketika ditanya ma ghayatul ikhlas, apa sih puncak keikhlasan, dijawab alla tuhibba mahmadatan nas, kamu tidak suka pujian orang. Jadi mungkin senang pujian berarti tidak ikhlas. Mun senengi sebutnya mana si fulan karim, si fulan ini karim nah lendah dermawan, sebut senang, berarti dia sebenarnya tidak ikhlas. Makanya yang rentan riya dalam kita beramal, satu bersedekah, dua naik haji. Pulang dari haji, bukan naik haji, pulang dari haji. Untuk ya Pak Haji, Bu Haji sakit hati. Nah, biasanya di situ Pak ya, biasanya nih biasanya. Baik, kembali kepada persoalan. Ini yang pertama, ayatnya wa fi amwalihim walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Lalu kata Allah selanjutnya, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan terhadap hari agama, hari pembalasan, yakni hari kiamat. Hari kiamat, dan ini merupakan bagian daripada rukun iman yang kelima. Al-imanu biyaumil qiyamah, beriman kepada hari kiamat. Dan saya kira kita sudah banyak membahas, terutama pada surat-surat yang sebelumnya, termasuk surat-surat setelahnya juga akan banyak dibahas tentang hari kiamat. Dan Quran terdiri dari dua surat, suratun makkiyatun dan suratun madaniyah. Surat makkiyah banyak sekali membahas tentang hari kiamat, kehidupan di surga dan di neraka. Itu banyak dibahas. Saya kira kita lanjutkan, karena akan banyak membahas tentang hari kiamat pada ayat-ayat yang lainnya. Lalu kata Allah dalam firman-Nya, walladzina hum, dan orang-orang yang mereka min azabi rabbihim musyfiqun, dari azab Rabb-nya takut, terhadap azab neraka yang disiapkan oleh Allah takut. Ini juga
sering kita bicarakan tentang bahwa kita harus memiliki rasa takut terhadap azab yang disiapkan oleh Allah. Bukan merasa tidak takut Pak ya, harusnya merasa takut. Misalkan dalam ayat yang lain Allah berfirman tentang kaum Nabi Lut dalam surat Az-Zariyat, wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Dan kami tinggalkan, kata Allah, padanya, pada perkampungan umat Nabi Lut, yaitu kaum Sadum. Kaum Sadum sekarang terletaknya di negara Yordan bagian selatan, berbatasan dengan Palestina, negeri Sadum. Kata Allah, kami tinggalkan di dalamnya ayat, tanda-tanda, lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim, bagi orang yang takut terhadap azab yang pedih. Lalu siapa yang takut? Tentu orang beriman, bahwa umat terdahulu ada yang dihancurkan oleh Allah karena kemaksiatannya. Semakin hari semakin bermaksiat. Di antara bentuk kemaksiatan umat Nabi Lut, menikah sejenis, bukan menikah, kawin sejenis, laki-laki dengan laki-laki. Perempuannya tidak, cuman mendukung saja. Di saat itu kaum laki-laki saja yang kawin sesama, perempuannya tidak, cuman mendukung, termasuk istri Nabi Lut. Dan banyak dosa-dosa yang lain, termasuk apa? Ngatu aja, ngatu darah, itu ada di zaman umat Nabi Lut. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Kabair, riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Banyak dosa-dosa yang terjadi di zaman itu Pak. Maka Allah mengirim Nabi Lut untuk mengajak kembali kepada Allah. Tidak diindahkan seruan itu, Allah timpakan azab. Gunung meletus, memuntahkan isi lahar panas dalam bentuk batu mengenai perkampungan itu. Buminya berguncang, terjadi gempa. Yang di bawah naik ke atas, yang di atas tenggelam ke bawah. Kata Allah, musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Batu yang akan dilemparkan sudah tertulis namanya kepada siapa yang mau menimpa. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan siapa yang beriman dari kampung itu, ya Nabi Lut dan anak dan putri-putrinya. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka tidak ada lagi rumah-rumah, sudah tenggelam, hancur. Cuman tersisa sebagiannya sebagai tanda. Allah berfirman, wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Dan kami tinggalkan di dalamnya tanda, bukti. Pada zaman dahulu ada sejarah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut terhadap azab yang pedih. Para arkeolog menemukan di kampung itu tinggal puing-puingnya, sudah jadi batu manusianya. Ada yang dengan posisi duduk, ada yang tidur, ada yang menganga, membatu Pak. Bagi siapa? Pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab Allah. Maka kita sebagai orang beriman, kudu takut ke azabnya Allah. Nah, di antara orang yang takut azabnya Allah di dunia ini, kata Nabi, biasanya takut dengan cara sedikit tertawa dan banyak menangis. Sabda Rasul, "Lau ta'lamuna ma 'alimtu, lau ta'lamuna ma a'lam, labakaitum katsiran wa dhahiktum qalilan." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Seandainya kita tahu Pak, apa yang diketahui oleh Rasul, apa? Ya banyak, termasuk kehidupan di hari kiamat. Pasti kita sedikit tertawa dan banyak menangis.
Persoalannya kita kan tidak banyak tahu, Pak, apa yang di hari kiamat. Makanya banyak tertawa, lupa kepada Allah. Nangisnya kita jarang, Pak. Bani Sakuni jarang. Nangisnya kita hanya urusan-urusan dunia. Rezeki tidak lancar, nangis. Itu baguslah daripada tidak nangis kepada Allah. Masih mending kan? Punya sakit, punya masalah, nangis kepada Allah masih mending. Tapi menangis karena akhirat itu yang jarang. Ada cuman langka. Tapi kalau ada di antara kita ketika dibacakan ayat-ayat tentang neraka menangis, tentang surga menangis, luar biasa, Pak. Duduk sendiri berzikir, ingat akhirat menangis, itu luar biasa. Lagi-lagi kata Nabi, di antara 7 kelompok yang akan dinaungi pada hari kiamat apa? Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Selain daripada yang bersedekah disembunyikan tadi, ada lagi kata Nabi, seorang yang berzikir sendirian. Dia berzikir ingat kepada Allah sendirian sampai menetes air matanya, menangis karena Allah. Walaupun sampai nikah nangis bila banyak masalah puru nangis ke Allah, Pak. Itu masih lumayan lah daripada tidak sama sekali. Tapi kalau menangisnya karena urusan akhirat itu luar biasa. Lakar takongku nikah orang, Pak. Kita lanjut. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Rabb mereka, yaitu azab Allah, kita tidak merasa aman. Karena tidak merasa aman itu tadi, banyak-banyak menangis, banyak-banyak minta perlindungan dari azab. Doa yang diajarkan Rasul dibaca sebelum salam dalam salat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah buruknya fitnah hidup dan mati, dan berlindung dari jahatnya fitnah masih dajjal. Baca ini sebelum salam agar kita diselamatkan dari azab neraka. Selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka terhadap kemaluan-kemaluannya mereka jaga. Melampiaskan kebutuhan biologis tidak sembarangan, illa kecuali ala azwajihim, terhadap istri-istrinya. Sandik bini lagi si keluarga. Au ma malakat aymanum, atau budak yang dimilikinya. Fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka itu yang tidak tercelah, karena memang halal istri dan budak. Cuman zaman sekarang kita tidak ada perbudakan. Tidak ada perbudakan, maka ya tidak sembarangan. Karena ada orang yang menafsiri perbudakan, menafsiri sembarangan ayat au ma malakat aymanuhum, diartikan dengan pacaran, Pak. Kan sempat rame ini ya. Tidak ada perbudakan, tapi maknanya lebih kepada pacaran. Dibikin tesis. Yang jelas itu adalah menyesatkan, tidak benar. Kalau memang ada perbudakan di zaman dahulu, ya siapa yang dimaksud? Tuannya laki-laki, budaknya perempuan, maka budak perempuan boleh dijima oleh tuannya yang laki-laki. Tapi kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, itu tidak boleh dijima oleh tuannya. Kalau zaman dahulu ada perbudakan, sekarang tidak ada. Maka tidak bisa dia tafsiri dengan pacaran. Pacaran kalau terjadi perzinahan sebelum nikah namanya ya zina. Tidak boleh menggunakan ayat ini untuk melegalkan perzinahan. Lalu kata Allah, faman ibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari selain daripada itu, faulaika humul adun,
maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Selain daripada istri dan budak, itu cara yang dilarang oleh agama. Termasuk apa? Termasuk istimna. Istimna itu menikah dengan dirinya sendiri. Apa? Onani. Al-Imam Syafi'i mengharamkan onani kalau menggunakan tangan sendiri, itu dilarang. Karena di antara hadis Rasul, di antara yang nanti akan mendapatkan azab yang pedih, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang pada hari kiamat, an-nakih yadahu, orang yang menikahi tangannya sendiri. Berarti kan onani, tangan sendiri. Kalau istri, yang mana istri ya boleh, Pak. Dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih, ya istri boleh. Karena memang istri yang dibolehkan, halal. Yang dilarang dari istri, menjima dalam keadaan haid, nifas, dan duburnya, jalan belakang, itu yang diharamkan. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, lalu kata Allah, walladzina, ini saya singkat ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang mereka terhadap amanah dan janjinya mereka jaga. Ini juga tentang amanah. Amanah di akhir zaman semakin menipis, maksudnya bertanggung jawab semakin menipis. Janji di akhir zaman banyak orang berjanji tapi banyak tidak tepat janji. Karena sudah kita masuk waktu Isya, saya kira cukup dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memanjangkan umur kita, amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.